warahmatullahi wabarakatuh. Salam restu Abah buat anak-anakku yang tersayang. Semoga semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengingat Abah sedih lihat Sidu Gintung yang begitu, dan mudah-mudahan kalian merestuinya kepada para arwah, ya. Jadi nggak usah disuruh lagi sebetulnya. Setiap ada musibah, tugas kalian untuk membantu mereka-mereka secara goib diri. Itu tugas kalian. Jangan khawatir, cara merestu kalian diterima oleh para arwah dan benar-benar baik. Dan ini malam Abah akan menunjukkan atau mengajarkan teknik-teknik khusus ajaran Abah yang mungkin dulu-dulu hanya kepada pribadi-pribadi saja yang Abah turunkan. Jadi ini malam ada kekhususan, makanya Abah minta diopnam dengan cara khusus. Karena ini mungkin ini malam akan mengeluarkan sesuatu yang penting untuk anak-anak Abah yang di Bali, yang di Surabaya, yang di Sumatera, itu supaya kebahagiaan semuanya, ya. Jadi begini anak-anakku sekalian, udah mulai ya. Asal kalian bisa mengerti bahwa Abah ini seorang filosof, ya. Selalu Abah akan mendengungkan itu karena banyak masih orang-orang yang peribahasanya orang yang sekilo kurang 3 on. Selalu mengkritik dengan dogma sistem pada Abah. Pada Abah istilahnya hakikatnya Islam. Nah, ini mana ajangan Kiai? Mutar mana? Mana? Oh ya, kamu sebagai ustaz kan? Ngerti kan hakikatnya Islam? Abah akan menerangkan istilah hakikat. Kalau sudah meningkat hakikat, teori apapun sudah nggak ada, yang ada hanyalah penunggalan dengan Allah. Itu hakikat. Jadi istilahnya bisa disebutkan kalau sudah menemui hakikat, hakiki, aslinya, itu kau sudah bisa mencapai kaula Gusti kaula. Jadi itu yang akhirnya tertinggi ilmu goib, ilmu ketuhanan itu kalau sudah sampai ke hakikat. Makanya nilai hakikat itu bukan nilai umum sebetulnya, pribadi. Kalau sudah kaula Gusti kaula, feeling langsung secara jiwa dengan Allah, dan hakikat itu tidak ada bahasa, tidak ada kata-kata. Yang ada penunggalan sifatullah pada dirinya. Kalau sudah sampai hakikat, tandanya kamu sudah sampai hakikat, Tuhan akan kasih bonus. Bukan kamu minta, ya Allah aku minta mujizat. Bukan. Itu Tuhan dipolitisir oleh kamu. Jangan mempolitisir Tuhan. Banyak orang yang terbalik, minta itu sama Tuhan. Betul, yang minta ego nggak akan ego beres. Jadi kalau sudah sampai kepada hakikat, timbullah makrifat dan mujizat. Itu dengan sendirinya. Sebab sifat-sifat kita sebagai manusia yang utuh, modalnya jiwanya apa? Tenang, sabar, sadar, nerimo, pasrah Allah. Nah, kalau benar-benar mendalami ini, taraf-taraf ini, timbang hanyalah mula-mula tenang dulu. Bisanya tenang, kau sedang apa? Terus udah tenang, sabar,
sabar aja udah inallah masudirin. Benar nggak Kiai? Tenang, sabar. Sadar itu eling, nggak in oposisi, tidak ada politis, tidak egois, polos, lugu, jujur, sadar. Nerimo seperti engkau seorang buruh diapa-apain oleh bos besar, nerimo. Sebab istilah menghadap Tuhan hanyalah ada satu kata kalau buat Allah. Buat apa? Ya, ya terus gitu aja. Sebab istilahnya bos besar itu hanyalah memerintah, hanyalah menyandarkan pada kita. Logikanya kita tinggal nyebut ya aja. Namanya syariat. Kata mulut. Loh, kata otak apa nggak dibagi? Kita punya otak. Otak dibagi Allah ya. Sama kata mulut, kata otak, syariat, mereka hakikat. Kata mulut, kata otak, kata rasa dalam kata. Harus dibagi dong. Kamu punya otak? Benar nggak? Ada Allahnya nggak? Nah kalau nggak ada Allahnya ya setannya dong ada di situ. Benar nggak? Nah kalau ada setannya, nah ada timbul mubazir otak itu. Semua otaknya tidak dipakai. Kalau tidak dipakai mubazir, kalau mubazir haram, udah haram jadi bulan-bulanan setan. Ya akhirnya ya sekian kurang 3 ons itu akhirnya. Ya. Nah jangan sampai kejadian begitu. Jadi istilah agama kebanyakan hanya syariatnya tok, dan agama tekanannya secara dogmatis akhirnya kepercayaan ditekankan. Harus percaya itu dogma. Bukan salah, tetapi waktu sekarang ini sudah lewat. Akla pernabian sudah habis. Sekarang akla ilmiah. Sekarang dunia ilmiah. Jadi syariatnya agama-agama kebanyakan menonjolkan kepercayaan pribadi. Ya, semua agama rata-rata hanya kepercayaan saja yang ditonjolkan. Akhirnya otak mereka tidak kebagian. Otak tuh benar-benar apa ini? No problem, nggak boleh. Pokoknya nurut. Nah itu namanya dogmatisme. Dengan dogmatisme timbul fanatik, mutak, lebih berbahaya lagi prosesnya. Timbul dari textbook thinking, kata buku. Bukunya juga bikinan manusia, daripada kalau bikinan Tuhan gimana adanya? Nah, ini yang Abah sekarang akan uraikan. Jelas nggak? Jelas. Agak kritik dikit boleh ya kalau Abah kurang jelas. Ya. Jadi Abah ini malam akan menguraikan, mudah-mudahan bisa mengerti. Sampai ke teknik-tekniknya kau harus bertuhan. Untuk sebelumnya kepada di titik itu Abah akan ngomong dulu uraian arti syariat. Iyalah kata mulut, kata dogma, kata kepercayaan, dulu syariatnya. Tarekat itu sama juga kata pikiran. Nih. Kalau sudah kata pikiran, justru sekarang ini mulai maju dunia itu karena kemajuan pikiran, kemajuan pengertian. Tuh kemajuan dunia sekarang. Zaman Nabi, coba bayangkan oleh kamu kemajuan dari Nabi pertama sampai Nabi terakhir, semuanya sama. Alamnya alam dogma. Percaya, harus percaya itu semua. Itu bukan salah, tetapi zamannya belum sampai ke zaman rasional. Bukan salah, ingat nanti Abah dikritik ke semua orang yang fanatik, susah lagi.
Jadi Abah sekarang pesan, mau kalian punya otak, jangan sampai otak itu membajir. Ngerti nggak? Membajir itu haram, haram itu akhirnya jadi santapan setan. Nah, makanya ada istilah, apakah kau ingin tahu di mana tempat setan beroperasi? Saksikan saja di otakmu kalau lagi umum. Nah, itu. Sebab otak itu paling gampang, mau kemana otak gampang tuh. Apalagi mangsa yang gini-gini aduh. Melamun jorok gampang aja ya. Nggak ada polisinya di sini. Jadi demikianlah. Kalau kita memikirkan di dalam arti taraf ini, akhirnya timbullah ranking arti batas-batas daripada agama-agama yang masih dogma, yang masih fanatik buta, yang masih syariat. Ini harus perantaraan, jujur aja, kita sportif loh. Abah pun juga orang Islam, tapi asal Abah Islamah, bukan Islam, hanya nama Islamah. Nah, tapi Abah orang keselamatan. Jadi Islam itu nama agama. Kalau aslamah nama sifat menyelamatkan. Kalau selamat telok-telok kayak bahasa Indonesia telok ya. Iya, aku cari selamat ya, ada agama aku selamat. Dalam bahasa Indonesia aja selamat deh. Kan sama juga dengan Islam. Itu kalau diartikan dengan tak. Itu. Jadi rata-rata ini begini anak-anakku sekalian. Ada Abah dengar dari cerita seseorang namanya siapa tuh yang Eden itu. Eden tuh kontak dia mengatakan apa tuh? Wah, akhirnya semuanya habisin, bubarin, gitu kan? Iya. Bubarin dulu, ada tobat ya. Itu terlalu ekstrim. Bukan salah juga, benar, tapi terlalu ekstrim, kurang bijaksana. Kalau begitu gimana caranya? Ya perang. Oh, kalau perang rugi dong. Ada jalan lain nggak yang lebih bijaksana, lebih simple? Ya kita harus bisa memulai meningkatkan, bukan dihancurkan, ditingkatkan. Dari syariat agama itu ke tarekat, ditingkatkan, ingat, ditingkatkan dari syariat. Sama juga begini, kamu tukang makan, wah makan jumbo sama ahli makan kalau nggak makan kelaparan. Apa bilang bisa masak nggak bisa, ditingkatkan. Dari tukang makan sampai bisa masak, nah ditingkatkan. Nah, kamu bisa nyupir rupanya. Sekarang tingkatkan nyupir jadi montir mobil, kan lebih bagus lagi. Jadi sempurna deh dalam perilmuan itu. Nah ini tingkatkan. Agama pun juga gitu. Dari syariat tingkatkan menjadi ilmu hidup. Oke, stop. Abah selalu mengulang-ulang itu supaya jangan ada salah pengertian. Abah takut salah pengertian. Abah malahan merasa aku sebagai orang hakikat Islam, malahan orang Islam mungkin menteror gue lagi. Karena butanya. Yang paling berbahaya adalah otaknya, pikiran tinggi dengan otak yang kosong. Itu penyakit orang Islam dogmatis. Jadi dengan sendirinya alam pikir kita ini, waktu Nabi Muhammad wafat dan istilahnya Allah mengatakan stop zaman pernabian, kan gitu? Dengan berikutnya tumbuhlah manusia-manusia jenius. Tuhan nyuruh kepada orang-orang tertentu
nyuruh kepada otaknya, mendadak dia cerdas, mendadak dia jenius. Nah, bisa menciptakan atom. Edison bisa menciptakan elektrik. Wah, banyak abah-abah, banyak jenius-jenius setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada. Setelah zaman pernabian sudah selesai, maka tumbuhlah jenius-jenius. Dan sejak itu berasa nggak kemajuan teknologi? Berasa nggak? Ya. Dunia sekarang sudah benar-benar bergulat dengan kemajuan teknologi, karya, ilmu, pengertian. Ilmu, pengertian. Ada. Nggak bisa dibantah, kenyataan. Nah, itu yang sekarang terjadi. Dan kalian harus pandai benar-benar menelaahnya. Oh iya ya, baca zaman Yesus di film begitu, hanya begitu aja. Zaman sampai zaman para nabi lainnya begitu, cuma begitu, Musa begitu di film-filmnya begitu aja. Tetapi kalau zaman sekarang wah, budaya sekarang udah mulai beralih dari pembudayaan agama, sekarang beralih menjadi analisis agama sampai menjadi ilmu hidup. Nih, patokan. Dan alhamdulillah anak-anakku sekalian, Abah dilahirkan beserta beliau, dan Abah digembleng dari kecil sampai sekarang umur 82, tidak lepas dengan beliau, lekat terus menunggal sampai Abah merasa jadi kaula kucing kaula dengan beliau, dengan Abah Goen. Dan karyanya sekarang kalian bisa menyicipi kan? Dan kalau sudah bisa menyicipi, merasakan, dan susah diterangkannya bagaimana merasakan itu, bisa laporannya bagaimana rasanya kan susah kan, sulit sebabnya rasa goib di dalam dirimu ada. Tapi susah menerangkan laporan sama apa, susah banget, nggak ngerti, tapi ya aduh begitu rasanya, rindu, rasanya cinta, yang cinta hati. Abah juga mencintai kalian, gitu. Jadi hal ini kalau dijabarkan, aku telah diwarisi oleh Abah sesuatu yang bingung ini apa ini, tetapi ini benar-benar di jiwa aku bergelora. Aku merasakan aneh, benar? Dan merasakan sesuatu yang susah dikatakannya apa nih Mbak nih. Ya, terima kasih anak-anakku. Tetapi jangan sampai kamu kalau sudah merasakan itu egois, untuk aku aja dah. Jangan. Aku kasih energiku pada kalian. Aku kasih istilahnya gratis segala sesuatu ajaran pada kalian, supaya kalian pun juga mampu dan bisa mengetok tularkan kepada orang yang dekat-dekat saja dulu. Ya, jangan grogi, wah ada abah nanti. Enggak usah, abang menyuruh kok. Sebarkanlah pengertian ini. Sebagaimana terjadi penyebaran ilmu Edison kepada pengikut-pengikutnya, kan nggak dimonopoli oleh Edison ilmu listrik. Ini pun juga ilmu, kalau disebarkan tidak benar, harus ilmiah. Memang intinya, memang istilahnya tidak boleh berbeda, cuman tekniknya boleh kalian masing-masing teknik pakai. Nah,
Sebab Abah ingat lagi ada cerita dari Mama Lorang, seorang perama ulung. Beliau mengatakan, Abah juga dengarnya dari anak dari Radien, Bah, Mama Lorang ngomongnya gini. Ya, apa ngomongnya? Gini ngomongnya. Bahwa umat manusia nanti akan pada lari dari agama langsung ke ketuhanan. Pernah dengar nggak? Ya? Mama Lorang gitu kan ya? Nah, jadi Abah kayak kesindir, wah, itulah. Tetapi kalau salah pengertian bisa juga ini bahaya. Karena proses perkembangan otak sehat, otak cerdas, mau tidak mau kalian akan mulai berpikir cerdas. Segala sesuatu, apa ini? Otak akan jalan terus, benar nggak? Itu latihan dari sekolah, latihan dari pergaulan, latihan dari usaha macam-macam harus pakai otak sekarang, bukan kepercayaan lagi. Dan kalau kita pakai otak, setiap perbulan sudah makro. Ngerti nggak? Kalau sudah makro, tinggal kita tunggu. Apakah arti ketuhanan pun juga bisa diurai dengan otak secara makro? Nah, ini yang kita maksudkan. Sebab apa yang Abah tadi katakan? Kau pintar ngapalinnya. Apalan itu sebelah sini, ya mungkin otaknya sebelah sini ya. Apalan belakang ya, otak bagian apalan. Ini bisa, wah, ditumpuk isi buku suci. Tumpuk apa, saban hari, terus diulang sampai ngerti, duka teuing. Dan itu dogma. Jadi akhirnya mereka ditekankan supaya agama itu membudaya, bukan ilmu hidup. Jadi budaya, dibiasakan, diadakan, jadi budaya. Benar nggak jadi budaya? Bukan ilmu hidup, bukan. Dibudayakan. Nah, ilmunya kemana? Pengertiannya kemana? Asal kita benar-benar aja melaksanakan agama, adat agama, gini. Nah, inilah yang harus kita selesaikan. Bahwa kita ini punya otak dan jangan sampai otak itu mubazir. Pakai otakmu sepantas, sebaik mungkin. Itu pesan dulu. Karena sekarang di mana tempat, di mana pergaulan, dimanapun juga kalau berada selalu pengertian yang dipakai. Ayo, mau ke pasar, ayo, pengertian otak-otak. Mau kemana, mau ke hotel, mau kemana, ayo. Apa ada di situ bahwa itu agama Islam tuh gini? Nggak ada. Agama Islam hanya disebut-sebut barangkali dari kita di rumah atau di waktu kita di masjid. Kalau di luar nggak pernah ada ngomongin gitu. Ke pasar, Islam, beli Islam 1 kilo. Nggak ada. Beli Kristen 1 kilo, nggak ada. Ada nggak? Nggak pernah disebut-sebut. Yang disebut-sebut hanyalah cara kita bicara dengan pengertian. Dan itu zaman mulai mengarah kepada zaman rasionalistis dengan kiat-kiat logika. Udah berkali-kali kejadian disembarangan. Kedudukan aja dulu pernah kejadian si Wawa, anak Abah, disuruh cerita buku ketiduran karena semalaman pembawagian lah kedudukan nggak napas bisa begitu, wah gua keprak aja, wah nangis dia, ada lagi kelangkaan itu yang di Bandung sampai meninggalkan anak buah Joko, buku Abah yang mesti dicetak malahan berantakan di bawah kelangkaan semuanya meninggal. Dan ada lagi yang lain. Dan pada gitu pernah anaknya panas, si Agus panas saking bingungnya
Allah, abah, buku abah aja katanya dibukain, masukin ke ini, udah, rerep katanya rerep gitu. Karena dia semalaman kurang tidur, ketiduran sampai pagi-pagi bangun. Begitu lihat si Abu sudah nggak ada, loh kemana? Udah main gundu sama tetangganya, puyak bener tuh. Nah, aneh ya. Jadi banyak itu ya. Ini bukan seolah mempersombongkan, bukan, tapi abah hanya attention pada kalian. Hati-hati membawa buka abah ya. Jangan sembarangan. Sampai nanti kalau apa-apa, jangan sampai abah sih nggak kasih tahu. Nah, salah lagi. Harus hormatilah. Nah, kalau sudah mencapai taraf hakikat, ukurannya adalah kualitas individu, kualitas pribadi sudah sampai mana hakikat itu. Ingat, sebetulnya Tuhan itu bukan supaya menghadapi semua anak-anak kami jadi orang sakti, keluar, duitnya datang sendiri, bukan sakti. Ingat, maksud Tuhan itu yang utama adalah esa, betul nggak? Ingat aja, setiap ada Tuhan mesti ujungnya Y-M-E, esa. Itu yang paling lengkap itu kan YM itu. Ingat tuh, pakai otak, pakai pengeling-ngelingmu. Kalau begitu Tuhan itu esa maksudnya ya. Jadi esa itu adalah kesatuan, bersatulah hai engkau umat manusia. Itu yang dituju. Benar nggak? Kenapa esa? Bonusnya dengan esa, mesti kalau sudah bersatu bahagialah kalian. Sebab tidak ada perang, tidak permusuhan, nggak ada yang egois lagi. Jadi aman dunia itu. Semuanya benar-benar merukun dan mempersosialisasikan diri sendiri, jiwa masing-masing. Dan tidak ada pertentangan lagi. Itulah manusia seutuhnya. Dan tanda manusia seutuhnya adalah jika manusia sudah berperi kemanusiaan. Nah, kayak sekarang masih banyak orang berperi kebinatangan kok. Ya? Nah, itu maksud Allah. Jadi, termasuk dikit ya. Supaya kita ingat minum. Nurut sama bini ya, bini cuma satu, nggak punya serep ya, nurut aja. Udah Bu. Jadi ingat, apapun ilmunya di dunia ini, akhirnya Abah akan nanya, buat apa ilmu itu? Ayo. Partai pun juga partai, akhirnya buat apa partai itu? Beragama kamu pun juga ujung-ujungnya yang paling to the point-nya itu, yang paling peak poinnya bro. Buat apa kamu itu? Mesti puguh dong. Kita punya otak sekarang, ayo kita pakai otak itu dengan cerdas, yang bagus, baik, dan benar. Dalam penyelidikan analisa Abah, akhirnya ketahuan kesemuanya hanyalah demi persatuan esa adanya. Ngerti? Jadi istilahnya pra indra, pra jiwa yang begitu hebat itu juga istilahnya nganut demi esa. Istilahnya rumusnya, rumus tujuan kan ialah saling menyadarkan, merukunkan, menyelamatkan, membahagiakan dalam cangkup ketuhanan yang Maha Esa.
Oh, kalau begitu Esa itu tidak akan ada Esa, mustahil kita mau ke Esa. Kalau nggak enak, buat apa? Oh, pantesan Esa itu di dalam rangkulan kebahagiaan. Benar nggak? Esa rangkulannya adalah bahagia, dan bisa bahagia kalau kita selamat dari kesetanan. Tuh. Selamat kesetanannya bagaimana caranya? Kalau kita rukun. Biasanya rukun di mana? Kalau kita sadar, eling loh, monyong. Jadi akhirnya X itu sadar, berproses menjadi rukun, dari rukun diproses menjadi sadar, rukun, selamat dari kesetanan, dari egois, sudah selamat, dan itu bahagia. Dan bahagia itulah karena cangkupan Tuhan Yang Maha Esa adalah kita sudah sampai kepada bersatulah hai umat manusia. Camkan dalam hati, analisa. Kalau kau punya otak, coba cerdas enggak? Oh, kalau begitu bersatu, begitu bersatu. Sedangkan kalau kita analisa, contohnya apa, Bang? Kalau kita analisa, lihat saja kalau Tuhan itu adalah Esa, bawahan Esa itu Eko. Lihat kerjanya Tuhan di dalam alam semesta ini. Bahwa Tuhan itu berproses di dalam siklus, berkesinambungan dan berkelanjutan. Berproses itu bersebab buat akibat atau bersebab dan akibat. Dan siklus itu selalu di dalam kurungan waktu dan selalu bersatu dengan segala sesuatu, teratur segala sesuatunya. Selalu akan berbuat sesuatu proses-proses sampai sekecil-kecilnya kejadian di alam ini. Mula-mula adanya matahari. Matahari membuat hidup dunia. Dunia supaya adil panasnya diputar. Timbullah plus dan min. Plusnya adalah matahari. Akhirnya dunia diputar. Timbullah antara gelap dan terang. Mula-mulanya itu. Dari mula-mula gelap dan terang timbullah panas dan dingin. Dari panas dan dingin timbullah air dan api. Dari air timbullah mengalir. Bola terus proses sampai timbul segala sesuatu, prosesnya mula-mula dari situ. Sampai timbul manusia ini selalu ada dua faktor yang menjadi penghidup. Tuh. Penghidup di hidrofaktor. Dan revolusi dievolusi lagi secara alamiah. Sebab proses itu terdiri revolusi secara ilahiyah. Kalau sudah secara ilahiyah, timbul mula-mula diproses secara revolusi secara ilahiyah, dan selanjutnya terproses secara alamiah secara evolusi. Terus revolusi, evolusi, evolusi, revolusi, evolusi, terus begitu. Itu yang menyebabnya 2 poin. Kalau di listrik positif dan negatif. Dan di kita sebut twin system. Kalau di manusia jodoh namanya, rangkepan namanya. Sebab tidak akan ada penghidup kalau tidak ada perjodohan. Nah ini semuanya nih yang nyala listrik itu bisa nyala karena ada perjodohan positif dan negatif, dimanfaatkan oleh kita menjadi nyalanya lampu. Bukan bisa nyala lampu saja, bisa buat macam-macam ribuan alat elektronik kok. Itu awalnya penghidupnya adalah positif dan negatif. Jadi kalau sudah kita sampai kepada titik
positif dan negatif, kita pun juga harus bisa menempatkan diri. Apakah kita harus selalu begini saja atau harus selalu berproses? Dan inilah maksud Abah, bahwa hidup berproses dan siklus. Dan agama-agama pun juga harus di dalam proses, di dalam siklus. Diproses dari syariat menjadi tarekat supaya cepat menjadi hakikat. Kalau sudah hakikat baru dinikmati. Abah akan menerangkan abjad arti Tuhan. Sebetulnya ini lucu. Kalau Abah membaca atau menelaah sesuatu abjad buku suci, tolak ada di situ tuh. Kenapa ada orang tuh nggak ada ya? Nanti nggak? Maaf, Abah buta huruf di dalam aksara Arab. Tetapi Abah goem menggembleng Abah dari mulai Abah ingat jadi manusia. Menggembleng terus menggembleng. Jadi Abah seorang twin hidup dengan Abah goem. Dulu nyebutnya Eyang Uyut, nggak ngerti sih Eyang Uyut. Nggak taunya setelah tahun 65 setelah ada peristiwa ngomong buaya, baru beliau ngomong, aku hidir. Wah, apa itu nggak ngerti, hidir itu siapa? Mengapa kita huruf dong bahasa Arab? Nggak ngerti, bertanya-tanya, oh itu nanti, ya bodoh lah, mau apa bodoh, yang penting logika gue pakai. Buat apa ngaku-ngaku kalau kita nggak, logikanya nggak ketangkep? Jadi ya, bisa aja orang banyak mengaku ini, ya, tapi fakta yang bicara. Ya, jadi kalian pun juga istilahnya boleh Abah ngaku hidir, boleh. Fakta Abah, oke, aku buktikan. Yalah kalian sekarang sudah jadi anak Abah, merasa kok. Nah, jadi dengan ini atas nama twin system, atas nama Abah Goem dan atas nama Abah Agung pribadiku, Abah mengeluarkan ilmu hidup yang nyata, yang bukti, yang berasa, yang nggak bisa dibantah dan secara rasional. Kalau begitu bisa nggak ditolak, dibantah? Nggak bisa kan? Oh nyata, bukti, rasional lagi, apa lagi? Nah, itulah ilmu zaman sekarang. Harus rasional. Kalau tidak rasional, dogma lagi, kapan? Makanya Abah pesan pada kalian, kalau sudah tahu dan sudah mulai hafal dan bisa mengerti ajaran Abah, tolonglah teman-teman kamu dalam lingkungan kamu. Ya, Muhtar. Nah, Abang ngomong mau nanya, murid-murid kamu udah berapa puluh sekarang? Sudah ratusan. Hah? Kalau itu sudah ratusan. 300? Sudah ratusan. Alhamdulillah. Terus kembangkan kamu. Ya? Iya. Jadi istilahnya perkembangan ini jangan fanatik, tetapi kalau dogma seperti begini. Fanatik kalau guru, akhirnya takut dia tuh malah kaji guru. Kalau dia bangga, kalau bisa kau lebih maju dari Abah, itu jago. Sebab istilahnya Edison, sistem Edison isinya ilmunya ilmu pengertian kan. Edison hanya bisa menciptakan bohlam, pada begitu udah. Tapi pengikutnya, Masya Allah, sampai bisa menciptakan ini. Nah begitu kata Edison dalam arwahnya tuh. Begitu baru lebih maju. Ini ilmu, kalau ilmiah, siapa yang lebih maju? Aku penemunya. Aku yang mengemban sabda dengan melahirkan Praindra Parijiwana X. Teruskan oleh kamu. Dan kamu harus menemukan yang lebih tinggi dari aku.
untuk lebih cepatnya tercapai X tujuan yang unik. Cepatnya tercapainya kebahagiaan semesta karena kesatuan semua umat manusia. Hanya itu tujuan. Bagaimana kita bisa bersatu? Kalau orang malahan musuhin saya, nah gitu kan? Terus kamu gimana? Nggak dilawan, kita jengkel. Lawan, kata Abah, jangan, kenapa Abah nggak boleh dilawan? Begini nak, kan mesti kamu tersangkut itu juga tuh Mokhtar. Ya. Tersangkut orang yang menghina, yang ledek, atau macam-macam, benar nggak? Itu ukuran kasih sayang kamu sudah banyak nggak padanya? Tuh. Kalau Abah melihat orang-orang yang kurang ajar sama Abah, kebetulan anak Abah kan 10 nih, anak kandung, anak yang dibrojolin sama emak sama ibu itu, totalnya 10. Macam-macam anak yang macam-macam, tetapi karena anak sampai nabok punya ke Abah nggak berani. Ngerti nggak? Karena apa? Cinta. Itu. Makanya kalau sudah cinta, wah semuanya bermadu. Biar jorok, biar kotor tetap jasor. Kalau sudah cinta. Ada istilah kan? Tetapi kalau sudah benci, biar Nabi dicaci maki. Tuh. Kalau sudah benci, semua kebenaran kamu tutup-tutupin. Nggak mau tahu. Kesaksian kamu nggak mau tahu. Kalau sudah benci. Dan kalau sudah cinta, biar mau, tetap mau. Biar basah, tetap betah. Biar becek tetap naik. Biar lendir tetap naksir. Ya, maaf nih, petas sedikit supaya lebih jelas ya. Penemuan Abah itu adalah Abah telah menemukan sesuatu virus penyakit kejiwaan yang sangat ganas sekarang. Dan virus itu apa? Egois. Itu virus ego. Dan virus ego lah lagi melanda seluruh umat manusia. Pada tadi orang yang menghantam ke kamu, kayak yang marahin kamu, ya, yang musuhin kamu, benar? Semuanya kebanyakan karena misunderstanding. Kebanyakan. Makanya setelah kita tahu bahwa arti benar itu zaman sekarang sudah lahir, arti benar sudah lahir sekarang, ialah rasionalistis sistem dengan kiat-kiat logika, pengertian dengan logika, itu yang benar, baik, bagus, benar, sudah lahir di zaman setelah Nabi Muhammad out. Sekarang lahirlah zaman kebenaran. Apakah omongan Abah itu bisa dibantah nggak? Susah ya dibantah ya, karena otak kamu menangkap logika kan, ya, logika kamu iya ya masuk akal ya, kan gitu kan, masuk akal. Berarti kamu otaknya sudah maju, benar nggak? Andai kata ini semuanya, umpamanya lah taruhlah, ada beberapa orang yang kalau boleh ngacung, ada yang nggak mengerti omongan Abah, ngerti semuanya. Nah, kalau begitu sebegini aja udah bagus dong. Udah ngerti, dia otaknya jalan dong, kecerdasan jalan, logikanya bisa dipakai. Jadi kalau menghadapi orang-orang itu, bok telaten, kita harus pintar menerangkan secara pengertian yang detail
dan membuktikan dengan fakta. Tuh. Makanya kita jangan keburu nafsu kalau kita belum menerangkan secerca. Satu, itu. Kedua, kalahkan dia kalau dia mau berantem dengan kamu. Kalahkan dengan cinta. Jadi istilahnya, Abah yang akan ngasih pelajaran. Dimanapun kalian berada, dengan siapapun kamu berkontak, berdialog, kalau ada kontradiksi, siap-siaplah kau beserta Allah. Rah di wajah, karena syak diri kamu, mesra dirasa karena cinta semesta. Latihan dong. Jangan dilawan dengan sesuatu pengen menang. Oh itu sama juga ya. Sekilo kurang 2 on, ini tawaran sekilo 2 sama-sama dong. Ego. Mau egois, tapi melotot-lotot. Setan udah bisa pintar aja gitu ya. Mengalah untuk menang. Dan terjadilah mujizat. Kalau terjadi demikian, yang Abah malahan suka lebih sedih karena Abah mempunyai jiwa nggak tegaan. Berkali-kali orang yang melawan Abah jeblet terus yang namanya kualat. Janganlah melawan pada mereka, biarlah dihukum sendiri oleh yang Maha Adil. Buktinya Abah nih, kalau dicatat coba saudara sendiri saja udah berapa yang mati. Sedih Abah. Aduh kenapa ya, pada gua mah dari kecil juga biasa wah dijewer, digebok, abang-abang itu sama kakak-kakak namanya bandel. Abang mempunyai penyakit hiperaktif, waduh udah nggak model. Jadi hukumannya jangan sampai mati dia. Tapi ya kalau Tuhan mewujudkan begitu ya, la quwata illa billah sih ya, terserah. Jangan sedih aja sampai muktad. Gua saudaraku itu adalah 12. Bayangin, dari Abah aja anak 10, cucu 26, buyut 20, coba berapa tuh dari gua tok tuh. Jadi barangkali udah ratusan kan, barang nggak saudara satu pun ada yang berani dekat Abah, barang datang ke Abah nggak ada. Sedih. Kenapa? Mereka bilang, kalau keponakan-keponakan tuh bilang, hati-hati lu, Pak D kamu satu-satunya Pak D itu, jangan dideketin, bahaya tuh. Sedih nggak? Sekalinya Abah kangen mampir ke Tegal, ke putra-putra kakak yang pertama ke sana, udah sepantal Abah dulu, udah pada tua, udah pakai kartu apa ya itu. Sekali datang, gimana toh? Ya om, iya, udah jangan gitu lah, nggak apa-apa, kita nggak galak. Iya om, yang pada takut semuanya. Aduh, jadi nggak ada romantika dong kalau begitu. Bersih, ya om, gimana om? Gitu, nggak pergi berupa kerupuk. Itulah kita harus bisa melatih diri. Kalau tidak memulai, kau tidak akan mengerti apa hasilmu. Sebab ini ilmu hidup itu harus mulai menjalankan karena hidup. Kamu dalam hidup, jadi ilmunya harus sekarang mulai dijalankan. Biar selangkah, coba. Dan ingat, sebagaimana Abah dulu, oleh Abah Goib mengatakan, hei Abah Agung, pantangan engkau menyebut tidak bisa. Kejamnya Abah Goib melatih Abah, apapun tidak bisa, nggak boleh. Yang penting mulai. Kenapa sih? Nanti akan tahu kalau engkau mulai bahwa yang
memikirkan tidak bisa itu hanyalah ketidakmampuan pikiran. Sebetulnya mesti bisa. Dan Abah all round rata-rata bisa Abah. Dan itulah timbul PD karena kita pengalaman penuh. Jadi kalau sudah kaya oleh pengalaman, kemanapun juga Abah nggak ngeri. Campur dengan siapapun, Abah tidak mengeri. Tidak takut, tidak ngeri, karena Abah oke, masak Pak, bisa. Masak ini bisa, malah ada ciptaan Abah, masakan Abah yang sekarang ada. Ayo, masak bisa. Main kebun, memang biasa kan ya, hobi. Apa, betulin rumah, nah ini sendiri istilahnya, tahu sendirilah. Kamu tahu nggak? Denahnya ini cara bikin kamarnya Abah sendiri bikin. Abah, ayo, pengobatan yang biasa, jamu, ayo obat biasa. Banggain apa lagi? Ayo, penelitian di hutan, memang hobi Abah di hutan? Apa? Jadi Abah istilah problem itu apa ya? Bohong buat Abah, problem ke bohong. Orang yang banyak problem adalah orang yang belum matang. Kamu ini dikerem di sini, masak sendiri itu. Problem Pak, saya nggak pernah masak, rasain loh. Ngerti nggak? Tuh, apa yang makan tuh, ambil itu ikan sini, mancing sendiri. Aduh gimana, mancing aja belum pernah. Goblok. Tahu nggak? Kasih rumah tak, katanya bocor, mau naik, pakai naik, kata nyeplak sebisa, naik sih ogah. Banyak. Bagaimana kemampuan kalian apa? Apa kemampuan kalian? Kebiasaan kalian apa akhirnya? Itu namanya kebanyakan orang tuh fak pribadi yang digede ya. Maunya kamu jadi buruh, mau jadi lurah terus. Tapi anak beranak, tapi ngurus nggak bisa. Ngurus anak, Abah waktu bujangan paling sebel kalau umpamanya punya empok, kakakku sini bunting paling sebel. Sebab tentu Abah yang dibon. Kadang-kadang sebulan, kadang 2 bulan dia tuh supaya diem. Bener nggak? Ngasuh ponakan-ponakan yang segini-gini. Dia masak, dia nyuci. Abah itu. Yang mandiin paling sebel kalau mandiin tuh. Sampai mandiin biasa pakai pecut kecil tuh. Wah, capek tuh. Bapak mana nggak berani ngelawan gua. Berani butuh. Jadi ya makanya kamu turutin, dia galak ya gitu. Masak ya kita, jemurin listrik. Udah zaman dulu nggak ada istilah pembantu, belum ada istilah pembantu. Tuh, gitu. Jadi apa? Macam dalam keluarga. Sampai umur 21 Abah sudah nikah. Malah kakak 2 laki-laki belum nikah. Saking matangnya Abah tuh. Gitu. Dan terus apa pengalaman itu. Jadi karena istilah PD, Ibu menanya, apakah kalian merasakan adanya Abah gue di dirimu? Merasa? Ya, merasa ya? Merasa. Kalau umpamanya Abah sekarang secara faktanya oleh kalian, kok Abah sampai dipunjung, sampai dipuja, sampai diciumin kakinya, masih di Bali sampai sendal gua diletakin. Ya, orang Bali sedih. Kenapa gua jadi manusia beginian? Pribadi ngomong begitu. Kuda yang suka berdua aneh gua aja begini. Tapi kalau joki, nah bisanya kita dipuja itu karena Abah twin kan? Benar nggak? Kalau punya twin, kamu ngiri nggak sama twin ini? Aku juga pengen punya twin, kan mau kan nanti?
betul nggak? Supaya kayak abah, betul nggak? Ceria selalu, tidak ada problem, selalu dihadapinya dengan cara romantic love and life, betul nggak? Buku laporan sama abah, saya pusing begini, utang saya belum kebayar, begini. Begitu deket abah bilang lupa semuanya. Nggak laporan sama abah, melengket kayak pengeroya yang kalor gitu aja, saya deket abah aja. Kamu deket abah kenapa lu jadi itu? Jadi malu kenapa gitu tuh. Jadi seolah-olah abah tuh kayak payung yang menaungi umat kayak gitu bener. Mau nggak kalian begitu juga? Bisa. Tidak ada istilah, tidak bisa. Masih bisa. Jadi tujuan utama adalah bersatu. Ya? Tuh. Jadi tujuan utama bersatu. Kalau begitu, kalau ada seorang yang waduh tubuhnya panjang, tasbihnya gede-gede, nggak mau bersatu, percuma aja agamanya. Ngerti nggak? Sebab agama itu alat untuk bersatu. Betul nggak? Jadi ngaji kayak apa, kayak ke masjid macam-macam, kalau tidak mau bersatu, cuma aja tuh soalnya hapus saya kan, betul nggak? Hal pokok ini disebutkan ilmu Tuhan dan ilmu cara bertuhan. Kita harus tahu Tuhan. Karena kita hidup. Betul? Karena hiduplah Tuhan. Dan karena dihidupkanlah oleh Tuhan. Hidup itu apa? Kembali lagi, sang penghidup itu adalah selalu dua unsur, adalah plus dan men, kan gitu kan? Terwujudlah perkembangan hidup. Nggak usah diulang lagi panjang-panjang, udah tahu kan plus dan men itu jelas ya. Itulah hidup. Jadi kalau begitu, kita harus selalu menyelidiki plusnya mana di kita, minusnya mana di kita. Ini hidup. Jadi jelas-jelas hidup itu selalu terdiri dari dua unsur. Yang jelas-jelas dalam hidup adalah di mana tempat yang paling pusatnya dalam hidup. Pas sini. Oh, di sini. Oh, di sini kumpulnya penghidup. Oh, napas. Oh, itu asalnya dari Ibu Pertiwi, dari ibunya. Sebab bisanya bernapas di waktu kita baru lahir. Wah, lahir baru napas. Jadi setelah denyut ada, ini ingetin ya, ini mulai pelajaran yang benar-benar arti Tuhan yang ada dalam hidup. Mulai ada denyut jantung. Oh, jadi itu yang jadi mula-mulanya ada hidup seluruhnya ada nih. Denyut. Setelah denyut timbullah getar. Denyut, ingetin. Mulai denyut. Udah denyut, terus ada getar darah. Getar darah. Kalau lagi ngres tuh getar, ya, getar. Kalau mulai sebelumnya ada gerak, getar. Mulai-mulainya denyut, yang jadi pokok modal utamanya denyut, yang sudah ada nurullah. Udah itu ada getar darah yang keluar.
karena darahnya ke seluruh badan, denyut, getar, timbul, gerak, bisa gerak tuh. Wah, bisa gerak, tuh bisa gerak. Oh berarti namanya hidup tuh. Denyut, getar, gerak, udah bisa bergerak, berbuat deh tuh. Oh, ngambil ini tuh bisa tuh, bisa minum. Hasilnya dahaganya hilang. Jadi denyut, getar, gerak, berbuat, dan akibat hasil. Akhirnya lama-lama juga. Ini mulai taraf daripada awal pengetahuan hidup kita secara rasionalistis, secara penganalisaan arti ilmu hidup. Jadi istilahnya, hidupnya jenis sifatnya apa hidupnya? Namanya kamu syirik atau dengki, atau sifatnya sifat malas atau sifat gesit, itu semuanya hidup colornya sifat. Jenis hidup disebutnya sifatnya apa? Kalau sifat gula manis, sifat air basah, sifat api membakar, sifatnya suka membakar, suka ini. Dan sifat kamu apa? Penyabar atau pemarah? Sifat kamu pemalas atau penggesit? Semuanya sifat-sifat itu adalah warna hidup. Kalau begitu, marilah kita menganalisa sesuatu yang sangat rumit, tapi mungkin ini bisa diterangkan oleh Abah. Ialah, setelah kalian hidup, denyut, getar, gerak, denyut, getar, gerak, berbuat negatif. Nah, kalau begitu modalnya ini apa nih? Benar nggak? Kenapa? Apa ini yang salah yang membuat sekitar yang berbuatnya itu? Ngerti nggak? Kita perhatikan benar-benar denyut, getar, gerak, apa? Supaya positif bagaimana gerak dan berbuatnya itu. Nah, disinilah sifat-sifat yang akan lahir supaya positif. Jelas? Jadi awal itulah yang harus kita isi yang positif. Setiap perbuatan awalnya toh dari gerak, dan awalnya gerak dari getar, awalnya getar dari denyut. Kalau begitu dari denyut, getar, gerak itu harus benar-benar dipositifkan dulu ini. Benar? Dan benar-benar disalurkan kepada perbuatan itu sesuai dengan nuriyah. Denyut, getar, gerak. Nah sekarang aku akan berbuat merestu. Supaya perbuatan ini terus gitu. Nah, ini yang akan Abah turunkan malam ini. Bisa? Jelas ya? Sebab ini pelajaran pokok, makanya ada Abah kan tadi opnam itu, karena ini pokok pelajaran kita. Mulai mengeterapkan, mulai langkah pertama bertuhan. Jadi hal ini yang harus kita benar-benar titeni, awasi, benar-benar. Lalu ya anak-anak, teknik-teknik Islam boleh, teknik-teknik Kristen boleh, teknik apapun bagaimana, sebab teknik itu kejiwaannya masing-masing kan berbeda-beda, bagaimana selera masing-masing. Asal sampailah kau kepada penanggalin Gusti Kaula. Nah, jadi awal
yang Abah wariskan pada kalian itu ialah kekuatan positif dari Abah Goib yang harus menyamakan di waktu denyut, getar, gerak Abah dibimbingnya. Oke? Jadi sekali lagi, karena hidup itu adalah awalnya dari denyut, getar, gerak, terus berbuat, tapi tidak terkontrol. Akhirnya perbuatannya bisa nyolong, nggak bisa nampar orang, nggak bisa bunuh orang, macam-macam kan gitu kan? Nah ini, akhirnya akibat. Jadi hidup itu terdiri itu dong. Nah lebih nggak kurang, hanya itulah awalnya hidup itu. Ialah bola-bola denyut, getar, gerak, berbuat, akibatnya tinggal apa? Akibatnya adalah kalau mulia, apa akibatnya digarong, akibat macam-macam, akibat apa? Kalau begitu, wah, gimana slacknya apa nih ya? Ya kamu, di mana nih rewahnya kamu tuh? Akibatnya kamu dimungkin orang, wah ini, dia akibat dari berbuatnya. Ini berbuatnya dari mana asalnya? Oh dari gerak. Nah geraknya siapa yang menguasai? Ini. Pantasan geraknya nggak ada yang membimbing kita di dalam denyut, getar, gerak. Nah ini. Bagaimana caranya supaya berbuat itu menghasilkan yang positif? Jadi modal Abah itu di sini. Ini nih dua. Kalau ini ilahiyah langsung ya, denyut, getar dan gerak, inilah bimbing balah, Abah saya mohon dan mohon dibimbing. Nah inilah selaput ini loh. Beserta Abah. Jelas ya? Sekali lagi, sampai ini yang paling penting. Denyut jantung, ada penghidup, bergetar, bergerak, berbuat dan akibat. Dan Abah di sini yang gue. Getar dan gerak, ada getaran supaya ada getaran Abah, dan terus diproses menjadi perbuatan yang positif. Nah, jadi istilahnya segala sesuatu perbuatan kalian yang di luarnya macam-macam jenisnya, ada jadi rampok, ada jadi pembunuh, macam-macam kejahatan manusia, macam-macam kejahatan semuanya. Sebetulnya bisa diatasi jika ininya benar-benar terbimbing. Ngerti nggak? Ini yang terbimbing. Dan kesalahannya murni. Hanya itu. Denyut, getar, gerak, berbuat dan akibat. Begini, ya. Kalau ini benar-benar dikuasai dan terbimbing oleh sifat-sifat manusia yang sejati, tinggal melaksanakan ini, memproses ini dah. Ini. Tapi ini yang modal utama. Yang termahal itu adalah ini. Siapa pembimbingmu dan siapa nabimu yang bisa dipercaya membawa hidup kamu kepada arah-arah yang sempurna. Coba. Nah, itu yang menjadi nomor satu. Si egois berarti masih jadi kebo atau jadi macan? Nggak bisa. Mentah. Oh, gelut di sini ramai gelut. Ya, terserah gelut untuk buat lo, rugi buat lo. Ayo. Nah, jadi kesimpulannya ilmu inilah yang Abah sekarang turunkan. Makanya Abah undang sebagai reporter itu untuk bisa benar-benar ditangkap, direkam
supaya jangan terus diulang lagi, nanti ngomong yang lain ulang lagi. Kalau ini mau udah dibagiin aja dah. Buat ilmu Abah itu begitu. Jadi kalau sudah umpamanya sampai kepada penunggalan ini dengan Abah Goyem, timbullah arti bahwa saya mohon doa restu, mohon dibimbing, bukan hanya ucapan. Karena gua ngerti kalau begitu. Oh, kalau begitu, Abah, saya mohon doa restu, mohon dibimbing. Wah, saya mohon doa restu, doa itu dua, restu rasa satu. Jadi, bah, saya mohon dua itu Abah dan gue, dua, restu rasa satu. Oh, manunggal. Abah, saya mohon Abah sama saya jadi menyatu. Sama dia gitu kan? Bah, saya mohon doa restu dan dibimbing, bukan dipimpin, dibimbing. Oh, sih, memihak kepada Allah. Benci kalau memihak kepada setan. Biarpun pinter kayak apapun, benci tetap setan. Jangan sampai kau kena kesurupan benci. Biar aku mau habis dia begitu, alasan macam-macam, tetap kalau sudah benci setan. Tidak bisa. Ingat, Tuhan Yesus sampai disalib dia tidak pernah membenci. Dia tetap tersenyum. Ayo, benar nggak? Mujizatnya yang paling menyohor di dunia ini, sampai istilahnya agama Kristen yang paling banyak di dunia ini juga ialah karena dia kesempurnaan dari jiwanya. Begitulah. Jadi kita dengan ini kita harus mulai, oh terima kasih ya Allah, karena zaman sekarang ini sudah zaman kebenaran ada. Bisa dibuktikan benar itu ialah rasionalistis dengan kiat-kiat logika. Wah, inilah senjataku. Asal kita bisa melihat kamu otaknya bener nggak nih? Apa masih kebok-bok nggak? Ngerti nggak? Iya. Dengan itu, kalau sudah kita tahu, dengar nggak omongan gua? Dengar. Ngerti nggak? Ngerti. Bagaimana logikanya bisa nyampe nggak? Ya masuk akal dikit-dikit. Ya, tambah loh, tambah. Sampai cerdas. Sebab kalau sudah begini, nih, yang Abah rasakan dan buktikan, jenius otak. Biar kamu istilahnya sampai tamat sekolah, ada Abah yang istilahnya lulusan SA, tapi golobong tetap aja golobong. Ada loh. Anaknya gede lagi, daul lagi, wah, udah goblok lagi tuh. Karena ingat, sekolah hanyalah bagian sekolahnya, tetapi tidak attentionnya. Coba kalau kalian selalu memakai teliti, hati-hati, tertib. Nah, ini yang pokok. Ini untuk ini, teliti untuk hati-hati supaya tertib. Ini semuanya teliti, hati-hati, tertib supaya memakai perhatian yang benar-benar, baru waspada ke dalam dan keluar. Itu namanya belajar untuk memakai perhatian. Apa ini? Perhatikan. Apa ini? Perhatikan. Ini pikir, oh iya. Biasakan begitu. Pintar kamu, cerdas. Wah, ini nggak logis. Nah, baru pakai logika. Baru. Tuh. Jadi, Abah bisa masuk pada kamu. Dan Abah bisa menggetarkan jiwa sampai keluar. Getarannya itu adalah energi Abah semuanya. Sementara membantu kamu supaya bisa mengikuti getaran Abah itu. Dan meluas kepada faktor-faktor arti hidup yang sempurna. Sebetulnya hidup yang sempurna itu nggak banyak, nggak gede. Hanyalah bawa rukun, bawa akur.
Hanya itu kenapa susah amat? Mau jangan sampai gelut, yang bikin gelut awalnya apa? Diselidik punya selidik semuanya, akhirnya ego lagi yang menjadi sebab. Udah jelas kan, nggak usah diterangkan kan? Tartan ke seluruh dunia, hei umat manusia seluruh dunia, bahwa kalian sekarang harus tahu, hati-hatilah jiwamu supaya jangan sampai kejangkitan penyakit egois, hei umat manusia. Sebab itulah virus yang paling jahat. Makanya adanya perang, adanya kecurangan, adanya sensasi, ada macam-macam. Semua asalnya dari egois dan berproses menjadi benci yang jahat. Baru disebut setan. Karena istilah agama, setan ada sebaliknya Tuhan. Sebetulnya kalau di dalam hierarki sistem adalah itu berasal dari ego, dan ego itu asalnya karena engkau belum jadi manusia seutuhnya, jadi masih binatang. Tuh egois tuh. Kalau sudah menginjak kepada arti, sudah pada pengertian ini, mari kalau gitu kita mulai bagaimana cara-caranya merangkul ilahiyah secara goibnya, merangkul bagaimana supaya jadi anak Abah yang benar-benar manunggaling diri Abah dengan kau. Seperti apa? Soekarno sudah nggak ada sekarang. Sukarsonya nggak ada, yang ada Abah goib. Tuh. Karena sudah menunggal Gusti Allah. Ya mau tidak mau ya, kamu pun itu harus bisa dong. Sebagai murid, sebagai anak Abah, ya aku wariskan sekarang nih ilmunya. Tinggal tergantung kalian mau melatih diri atau tidak. Up to you. Masa ini Abah harus terus begitu. Kalau udah kasih tahu, mulai praktekin dong diri, ya. Ini yang harus pakai penguasa bimbingan Abah goib. Nah, ini yang dilatih supaya dari sini memproses kesananya lempeng bener dah. Nah, inilah. Dan yang paling utama di dalam penyakit kamu untuk bisa benar-benar lempeng itu adalah di sampingnya kita mesti maju, ialah harus membasmi virus yang paling jahat oleh kamu sendiri. Dan yang Abah temukan dalam arti membasmi virus diri, yang paling manjur buat Abah adalah, pengen tahu nggak? Jujur. Buat Abah obat yang paling mujarab kalau lagi sakit itu jujur. Aja luar biasa, waduh. Dan tidak jujur luar dan itulah contohnya dia itu tidak bisa bersatu dengan orang lain, ya. Dan inilah garis besarnya supaya kalian bisa menelaah sampai mana perjuangan arti kemanusiaan yang sejati itu bisa dilaksanakan. Nah sekarang Abah akan menerangkan trik-trik tekniknya di dalam cara ini. Ya. Dan jenis sifat apa yang mampu memberantas ego itu? Asli kebenaran jiwa manusia. Waktu dulu Abah mulai bisa bergerak
bergetar, terus bisa bergerak. Itu yang paling utama Abah perhatikan. Aku bisa bergetar dan bergerak. Kalau berbuat, mama semua manusia berbuat bisa, ya. Tapi kok aku bisa bergetar dan bergerak bukan kehendakku. Jadi siapa yang menguasai gerak ini? Jadi sama juga boleh kata kesurupan Abah Goib. Bisa nggak kesurupan Abah Goib itu bukan hanya sementara aja di sini waktu restu? Bisa nggak kesurupan Abah Goib itu waktu ini, waktu makan, waktu kapan, waktu apa, bisa nggak? Nah ini yang jadi pertanyaan. Gerak insum di waktu merestu itu hanya merupakan pokok modal utama, pokok. Kalau misalnya begitu, coba kita teknik itu istilahnya dilebarkan lagi. Ngerti nggak? Umpamanya begini, wah, akal pakai, bisa bergerak. Ini Abah Goib, wah, gua manfaatin aja nih, gimana nih ya? Bisa bergerak. Nah kalau begitu, kalau sudah tahu ada gerak, gampang kalau begitu. Kalau apa-apa tinggal nanya aja Abah Goib. Jangan banyak-banyak deh nanyanya. Hanyalah antar boleh dan tidak, benar atau salah, bagus dan jelek, hanya itu aja. Itu sudah bisa dijawab. Udah nggak? Nah, kadang-kadang kita ketemu sama orang. Orang tuh aneh, orang tamu nih. Kita curiga juga sama tamu nih. Curiga sama tamu. Baik, tapi mencurigakan sama tamu. Coba aja kita ke kamar sebentar. Bah, tunjukkan tamu ini yang tadi itu di depan. Niatnya baik enggak? Coba tunjukkanlah. Kalau baik, enggak. Kalau jelek, gini. Betulnya. Baik. Jadi tahu kan? Jadi nggak curiga lagi kita kan? Ngerti nggak? Atau tangan berbahaya. Oh bagus. Kalau gini, oh jahat. Itu aja sudah banyak kita nemuin dalam segala perundakan. Sebab dalam hidup itu hanya dua kata, baik atau jahat. Getar, denyut, getar, gerak. Awal perbuatan ini supaya akibatnya positif, pakai dengan ini. Caranya umpamanya begini. Gua mau minum nih, gua mau makan, siapa makan. Supaya kita selalu dibarengi oleh Abah Goib, Abah Insun ya, Nur ya. Insun, mari kita makan. Silahkan duluan makan deh. Nanti gerak. Kita ngeliriknya paha ayam aja nih, ayam otak, ayam. Tapi belum tentu esok ngetanya aleknya sama. Nerima. Sebab beliau guruku. Terima. Jadi udah keterima. Nah, terus ya makan. Mulai kita biasa makan. Mandi, begitu juga. Mandi biasanya langsung bur gitu. Ingsunku, Abah, silakan mandikan aku. Tolong mandikan aku. Nanti gerak, ambil siburnya baru. Buru ke sini. Oh, pantasan habis dipakai. Kau tahu aja. Kalau enggak, kalau udah gitu mah baru terusin oleh kita. Jadi setiap perbuatan apapun awali beliau yang lebih duluan. Itu utamanya.
Kalau sudah begitu, tiba kita melancarkan intern kita, penyakit kita ngedablek lah, males lah, apa, ialah dengan puasa. Kalau nggak puasa, puasanya istilahnya Senin, Kamis, atau ngapit puasa, hari kelahiran. Kalau mau menunggal dengan Abah, ialah Selasa, Rebo, Kamis, dipuasai sama kamu, boleh. Atau istilah hari kelahiran kamu Senin umpamanya ya, Minggu, Senin, Selasa, itu namanya kalau istilah mempertajam ilmu. Tuh. Di Abah itu adalah ada puasa ngapit dan puasa Senin Kamis, terus ada mutih 3 hari, mutih ngapit, ngerti nggak? Dan ada mutih 40 hari, ada mutih juga tepung dino, hari Senin ke Senin lagi. Itu asal kamu tahu aja caranya begitu. Abah hanya kasih tahu. Tapi melaksanakannya itu rahasia pribadi itu. Laksanakan sendiri. Gak usah nanya lagi. Orang lain nggak tahu juga nggak apa-apa. Tapi itu rahasia pribadi. Asal kamu melaksanakan. Tuh. Jadi kebanyakan kalau punya bagaimana cara-caranya memperemosi yang gede, ialah dengan mutih. Kalau untuk tujuan puasa, jadi hal-hal itu nggak usah lagi Abah suruh, ya. Cuman kalau kita ingin nanya kepada ada dulu anak Abah tuh, udah tahu begitu. Wah, kita gampang deh, ambil kertas, tak di sini ada bopelnya. Nomor SDSB berapa nih Pak? Itu tidak boleh. Kalau nanya begitu, biasanya nyelip setan langsung nomor sekian itu. Biasanya. Tapi begitu kejebak, wah sialan si Abah, salah Bang, gitu ya kenapa? Ngerti nggak? Abah dulu karena itunya makanya kapok. Abah Goeb udah ratusan kali memerintah Abah. Abah dulu waktu masih goblok, masih kecil, masih membantah. Tapi sekali pengen menang, nggak pernah menang. Sampai kapok melawan, akhirnya Abah taat dan patuh. Jadi kalau umpamanya ada apa-apa, tanya dulu. Ini, tandanya boleh, ya, atau begini. Tandanya nggak boleh begini, ya, deh. Boleh nggak saya pacaran sama si Siti nih, tetangga saya? Boleh nggak? Jodoh nggak? Tangan begini. Tapi tangan jangan dikendalikan oleh otak. Kamu sendiri aja. Nanti kalau otak yang begini terus. Pasti makanya. Ngerti nggak? Oh, begini. Oh, nggak boleh. Jadi kita istilahnya kalau Abah sih, kalau apa-apa dulu waktu kecil hanya dengan gini aja. Gini aja. Gini. Jadi gampang. Apalin gini, kalau boleh begini, kalau nggak boleh gini. Jadi kamu nggak begitu ketahuan. Oh boleh, oh gini nggak boleh. Oh, ya. Ada mujizat juga ada. Ada barokah pun juga Abah nggak ngerti sampai istilahnya kalian yang risut Abah dapat barokah gini, Abah mah nggak ngerti. Oh dapat barokah dari Abah, iya, iya kali. Gua sebagai kuda mah nggak dikasih tahu sama Abah gitu. Tapi mujizat dari Abah selalu mengalir pada kalian. Tapi kualat pun juga istilah mengalir pada kalian kalau tidak nurut, terserah. Itulah hukum, bukan otak Abah yang menentukan. Itu akibatnya kalau sudah menunggalan mesti bisa kewala. Itulah akibatnya. Jelas ya?
denyut, getar, gerak. Ini yang sangat tinggi. Kalau umpamanya kamu ada pasien, kamu merestukan, kamu getaran kan, terus kamu memegang kan, terus sampai lama-lama sembuhkan, sembuhkan kamu kata kamu hanya bengong aja. Tapi karena gengsi kamu, iya. Tapi padahal kata kamu, iya. Kenapa ya? Benar nggak? Nah, itu. Dan itu sering terjadi. Ingat, jangan sombong. Ya. Dan itu sering terjadi hal demikian, getar, gerak. Tetapi kamu harus tahu, kalau aku menerapi orang, kok orang bisa sembuh. Kan gitu kan? Tetapi kalau gua nerapi gua sendiri gimana tuh? Bisa nggak? Ayo? Bisa. Ya? Nah, itu. Nah, itu yang disebut di dalam umum semedi. Nanti ya? Jadi sekarang Abah ucapkan itu supaya kalian pun juga bisa nerima. Boleh sekarang mulai melatihan semedi. Dan semedi itu duduk sila, ya. Biasa ini kalau bisa nyender di tembok supaya jangan kejeblak, sebab sering-sering rebah. Ini istilahnya denyut, getar, gerak, berbuat ya. Kalau ini denyut, getar, jangan sampai gerak. Ada apa kalau pemain gerak? Jadi kita, getaran itu ditahan oleh kita. Dan ditahannya itu nanti kita kadang-kadang suka begini. Karena nahan kan, tapi terus ditahan aja, tapi getarkan diri kita, getar. Dan itu nerapi kita sendiri. Nah, kalau sudah full, biasanya larinya kemari, ke kepala. Kepala nyut, kayak fly. Udah kayak fly, seperti orang diterapi sama kita kan biasanya fly kan. Kira-kira setengah jam aja udah wah, mau tidur gitu. Nah, kita juga bisa begitu. Sampai kamu fly. Nah, itu. Nah, timbullah prosesnya keanehan bahwa di waktu fly itu kamu sudah masuk ke alam goib. Kadang-kadang di waktu fly, Abah ngasih tahu, Abah ngasih tahu, jangan kaget, terusin. Tuh. Kalau umpamanya fly, kalau kita umpamanya fly, terus para goib pada datang, jangan kaget, biasa aja. Sebab kita di dalam kuasa para goib nyembah pada kalian. Sebab butuh energi. Ngerti ya? Jadi istilahnya itulah, kalau kamu ingin menerapi sendiri, sama juga Abah nerapi seorang namanya si Titi dulu tuh, ada anak Abah namanya yang sangat kefuluh, sangat peka. Abah pegang sama dia, langsung fly. Abah ajak ke Mekah, langsung datang ke Mekah ikut. Waktu ke Tibet, langsung nggak bisa ngikut Abah ke Tibet sama dia. Itu cara-cara fly-nya nanti. Dan itu akhirnya semedi namanya, hasilnya begitu ya. Kalau semedi ini kalau di stop bisa stop sudah. Fungsi biasa aja, stop biasa udah. Terus Abah selesai. Itu kalau semedi untuk kita bisa menerapi sendiri. Sama juga seperti kamu, kalau Abah pegang setengah jam di dalam keadaan pasrah, fly kamu.
sama. Tapi licik kan, abah yang nerapi kamu. Terus kamu play, oh enak teman-teman. Wah, kadang-kadang betah. Itu keenakan kamu, bukan yang capek. Olah rasa. Olah rasa itu celentang. Sebenarnya begini. Celentang di ini, jangan pakai bantal. Langsung gini. Digetarkan. Dan udah bergetar ke seluruh badan, jangan gerak, getar terus, getar sampai nantinya fly. Kalau fly itu nanti biasanya kamu kaget, begitu, kalau mentok ini, ngapung, terus gitu kita udah lihat ke bawah, gua di bawah, gua mati nih, kebanyakan orang yang on gitu. Makanya kalau di dalam arti savasana jangan sendirian, harus ada yang nunggu, ya. Pesan. Sebab kalau sudah kebetulan kamu langsung, nggak taunya betah di sana, nggak taunya di sini tinggalin udah 2 hari 2 malam, disangkanya mati, nah udah. Yang menanya Kecenang. Jadi banyak menanya mengenai yang tadi nyut, getar, gerak, perbuatan akibat. Ini kalau saya ambil yang 4 ini, istilahnya kan, saya mohon maaf ini menurut pemahaman saya salah atau tidak ya. Jadi istilahnya ini sama saja dan sebut kata abah ini ya, yang 4 ini. Ini kalau yang istilahnya getar dan gerak ini kan tadi digambarkan positif dan negatif. Bukan proses bukan positif negatif. Proses dari normal dan nyut. Getar, udah getar, darah menggetarkan darah dan sampai bisa bergerak. Oh iya, bergerak. Tapi belum wujud gerak. Wujud itu kalau sudah berbuat. Nanti nggak? Kalau gerak mungkin kan gerak. Tapi kalau begini udah berbuat tuh. Kita yang meja tuh berbuat. Gitu. Nanti nggak? Bagus kamu nanya. Jadi kalau di ini bisa digambarkan misalnya antara nar dan nur gitu, Mbak. Nar dan nur. Bukan proses. Kalau jangan disebut nada nur, nggak ada di situ, nggak ada urusan dengan dana nur, nggak ada. Tapi proses mula-mula kecil, tahu nggak? Terus mulai wujud gede, lebih gede lagi, sampai akhirnya paling gede. Ngerti nggak? Bukan nggak ada nada nurnya itu kalau sudah di dalam berbuat. Ngerti? Iyalah dengan sifat nilainya. Yang wafat di situ gitu, ya. Silakan, terus mulai.